Hai, halo, it's me Elsa. Sebelum kalian lanjut ke videonya, make sure kalian untuk subscribe, tombol merah di bawah, dan turn on the notification. Oke, lanjut. Kita melihat lebih dalam, meneliti lebih detail lagi tentang karakter anak itu sendiri gitu. Berarti benar yang dikatakan oleh siapa itu sahabatnya Nabi kalau ajari anakmu atau rawat anakmu sesuai zamannya karena nggak bisa sama sepertimu. Betul Mas sekali. itu nafasmu gitu di speaker. Oh iya. Gitu. Agak cari. Oh iya. Terus terkait dengan ini ya, memutus lingkaran setan. Kan kita kan juga calon orang tua ya. Yang perlu perlu untuk segera dihapuskan ya namanya lingkaran setan. Ya. Gak lama-lama. Gak usah lama-lama. Jadi Mas, aku juga mau cerita lagi nih. Bapakku tuh dulu orang Mbah Kakung ya berarti ya, Mbah Kakung. Ya. Mbah Kakung itu sangat-sangat keras. Jadi beliau itu PNS, punya didikannya itu diktator banget. Nek kamu nggak sekolah sini, kowe ra bakal tak sekolah, kira bakal tak kuliah gitu. Dan itu benar. Itu klasik sekali tuh. Orang-orang tua zaman dulu ingin anaknya sukses, PNS ya toh. Terus bapak rebel, emang sangat-sangat nakal gitu loh. Saking aku bener-bener nggak bisa sekolah di MAN, nggak mau Mas. Tapi karena nanti nggak gitu ya. Tapi karena apa? Kan mau nggak mau ya, kalau nggak di situ kan nggak akan dikasih uang, nggak akan dikasih jajan. Itu terjadi betul itu. Dan ada ya. Dan akhirnya bapak keluar dari situ, pindah dan kerja di Jakarta. Terus aku tanya, loh Pak kenapa melakukan seperti itu gitu? Karena bapak pernah ngerasain rasanya dikerasin sama orang tua, karena ngerasain anak tuh tidak boleh dikekang karena jiwanya tuh akan berontak. Itu pasti kan berontak kan. Hukum alam itu. Kecuali memang sejalan dengan apa yang dia mau. Ternyata bapak tidak mau, dan aku nggak mau nek anakku sampai merasakan apa yang tak rasakan. Jadi lingkaran setan diputus dari kita yang merasakan sakit itu untuk tidak ngasih rasa sakit ke anak kita. Kita ini calon penerus nih. Kalau nggak kita siapa lagi gitu kan? Nggak kita yang kalau kita yang mencetak generasi yang lebih ekspresif, lebih demokratis. Ini aja negara demokratis kok kita jadi orang tua otoriter, kita jadi orang tua komunis gitu kan katakanlah. Kan nggak cocok gitu loh. Kita juga harus menyesuaikan bahwa this is a free world gitu. Ini dunia yang bebas. Bebas itu tidak selamanya bebas terus habis itu dugal gitu kan, katakanlah orang Jawa kan bilangin dugal gitu, bergunung gitu. Jadi ini bebas itu tetap ada pengawasannya karena kan tupoksi dari orang tua ngeri juga ada sistem pengawasan gitu. Jadi ini bebas tapi bersyarat, katakanlah bebas tapi ada batasannya. Bebas tapi ada batasannya. Batasan itu bukan berarti barrier yang sangat ketat seperti ini. Lah kok bebas kok ada batasannya? Enggak gitu. Bebas tapi ada situasi dan kondisi yang harus disepakati gitu loh. Bebas di sini juga berarti bahwa kalau orang tua maunya seperti ini, anaknya mau seperti ini, dan itu beda, ya didiskusikan gitu kan enak. Kalau nanti follow up-nya, end up-nya anak setuju, orang tua juga setuju, kan enak gitu loh. Melakoninya dengan penuh keikhlasan, melakoninya dengan penuh rasa senang hati, itu kan lebih enak daripada betul ini gitu. Kamu harus seperti ini, itu kan nggak tepat lah. Kita juga ya ini tahun 2021, mohon maaf kita sudah tidak seperti tahun 1970-an ke atas gitu. Ini ya harus diubah sesuai zaman. Betul sekali apa yang karena kan mereka juga ini ya hidup dengan lahir dengan potensi yang mereka bawa, kapabilitas mereka, kompetensi mereka. Nek anaknya terlalu dikekang kok ndak ra dadi. Kan sebagai orang tua gur ngeki koridor
iki lho sing bener. Ojo ngantek melenceng ke hal-hal yang sangat-sangat betul buruk. sekali. Ini Betul. aku meh tanya ini. Baik. Langsung ke misal umurmu berapa Mas? 21 ya? 21 alhamdulillah. 21. Tak nikah 27 ya, misal. Mungkin 6 tahun ke depan kamu ingin membentuk atau mendidik anakmu tuh seperti apa? Angan-angan aja. Misalnya SD anak gitu, solas gitu. Enggak, udah gila. Kalau itu saya ngeri ke enggak tega lah, mesti kasihan juga anak 11 juga. Katakanlah kalau kita menawa istrimu enek anu apa setuju? Why not, tayo? Saya enggak setuju. Enggak soal material, maksudnya yo kasihan mesti 11 kali ngapain sih mesti. Toh juga 2 anak lebih baik kan gitu. Iya. Kalau saya ingin gini. Semua gini. Basicnya kalau biasanya orang tua baru nih. Ya. Orang tua baru. Sanger. Misal aku kan passionnya dunia balap, passionnya otomotif sama multimedia lah gitu. Katakanlah, mantap. Katakanlah kalau ini tahun 2021 saya lulus 2022, katakanlah tahun 2025 benar-benar jadi pembalap gitu. Katakanlah. Amin. Mungkin ketika nanti akan punya anak, kalau nanti punya anak pasti mikirnya kayak, wah aku pengen anakku meneruskan apa yang saya lakukan selama ini gitu. Ya, sedikit idealis ya. Which is jadi pembalap. Itu idealis, itu umum dan itu normal gitu bagi orang tua baru biasanya. Tapi kalau saya pasti ada idealisme itu, tapi lebih ke kayak apa ya, stimulus, jadi kayak stimulus gitu. Misalkan saya suka mobil, katakanlah anak saya nanti anak pertama laki-laki, mainannya sodorin mobil aja terus gitu kan. Jadi ini kita agak sedikit cheating tapi kan nggak apa-apa kan, itu kayak I see. Kita mewariskan sesuatu yang kita suka kan juga nggak salah gitu. Nanti soal dia mau nerima atau enggak kan urusan nanti lah. Itu bisa berjalan sesuai waktunya gitu. Tapi yang akan saya lakukan kan sudah pasti stimulus. Saya punya ilmu, saya punya pengetahuan, ya tak wariskan. Nah, pertama ya tetap sama keturunanku gitu loh. Saya punya ilmu di sini, mau diwariskan ke siapa lagi kalau nggak ke keturunanku sendiri gitu loh. Itu pasti. Tapi kembali lagi bahwa sesuai zaman, saya akan tetap membebaskan anak-anak untuk mau jadi apa? Jadi apa terserah. Yang penting positif gitu. Yang penting kamu senang dan itu nggak melanggar norma hukum, norma sosial, norma agama, nggak melanggar itu yang paling utama. Yang penting tuh nggak negatif. Udah itu aja. Kalau memang misalnya aku passionku balap gitu, terus anakku passionnya masak, nanti jadi chef, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak ada merasa bahwa wah saya gagal, enggak. Ya udah terserah aja gitu. Dan itu sudah jadi sebuah prinsip sekarang gitu. Saya akan berikan stimulus, saya akan berikan apa yang saya tahu, tapi perihal dia mau menerima atau enggak itu terserah dia. Saya nggak mau intervensi dia lah. Udah tahun katakanlah 2028 saya punya anak, masa saya masih pakai metode tahun 1978 gitu kan, nggak mungkin juga gitu ya. Kita aja nggak hidup di situ. Lah ya, jadinya kan kita juga harus mengikuti zaman lah. Dan yang paling utama dan yang sudah pasti penting itu adalah komunikasi dengan pasangan. Karena kan kita kan membesarkan anak dengan berdua gitu. Jadi kembali lagi bahwa harusnya demokratis, harusnya saling ngobrol. Kalau ini nggak setuju tuh kenapa? Misal kalau ada satu hal yang nggak setuju kenapa? Maunya seperti apa? Dua-duanya setujunya seperti apa? Itu lebih baik daripada terjadi dualisme polarisme itu jadi agak
agak kurang baik lah dualisme. Kan gini, kalau dualisme pola asuh itu katakanlah bapaknya Aku mengalami. bapaknya ketat, ibunya enggak, ibunya longgar. Jadi ini kan ini anak kan nanti larinya ke ibunya terus gitu loh. Kalau izin semuanya ke ibunya, minta duit ke ibunya, ngapain ke ibunya kan. Ada kecenderungan. Iya, jadinya kayak kontaknya sama bapaknya berkurang kan. Jadinya ya baiknya kalau saya baca dari beberapa penelitian terus opini-opini orang-orang yang sudah profesional bidang parenting ini, memang diskusi lah antar pasangan itu, diskusi gitu, setujunya seperti apa, punya seperti apa, komunikasi yang baik yang sama-sama disetujui seperti apa pun itu nanti juga harus disesuaikan dengan bagaimana karakter nanti. Nggak bisa ya, katakanlah ya, kalau misal nih dua-duanya setuju otoriter kan mungkin anaknya setuju gitu loh. Pasti misal anaknya nggak setuju kan ya harusnya diubah lagi. Jadi kembali lagi bahwa komunikasi, persetujuan, sama-sama sepakat itu menurut setidaknya menurutku itu adalah hal fundamental yang penting sekali. Itu kurang lebih seperti itu kalau kita ngomongin masa depan ya, walaupun ini masih jauh. Katakanlah kalau tadi Mbak Elsa bilangnya 6 tahun 2027 ya mungkin amin ya mungkin lah ya. Saya juga jadi mikir kan gimana gitu jadi mikir gitu. Ya saya penting aku diundang Ya pasti. Karena masih corona. Ya pasti kalau itu number one of them all gitu. Saya undang lah gampang. Aman. Saya undang lah gampang. Lagi semester berapa kita? Aku semester 5. Masih pada semester 7. Ya Allah, kenapa harus ngaku saya semester 7? Tapi ya udahlah ya, tidak apa-apa. Oh iya, masih pan itu dapat salam dari internalku. Alhamdulillah. Itu yang mukanya kebapaan itu yang sering bilang gitu. Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam balik ya dari muka bapak-bapak. Ya nanti tak salamkan. Ada kumis, ada jenggot nggak tahu di usia 21 tahun mungkin. Kenapa nggak cukur aja sih? Gimana ya? Kan ben muda, ben baby face. Mohon maaf, ini kalau dicukur mukanya malah. Ini saya terakhir kali nyukur ini geloni sesasi. Yuta. Nyesalnya 1 bulan karena kan mukanya jadi aneh gitu loh. Biasanya kan ada kayak ada kondimennya di sini gitu. Jadi nggak ada kayak gue aneh gitu mukanya. Bukan lebih muda, malah kayak apa ya, kayak aneh aja gitu, kayak polos. Makanya yang tak potong tuh gini, kalau ini cara kalau dibilang bapak-bapak ya wajar, karena saya ke fasilitas umum itu nggak auranya kok nggak fisiknya, nggak pernah dipanggil mas, dipanggil pak terus aja. Ke bank dipanggil Pak D, pom bensin dipanggil pak. Wah gile, agak-agak susah sih, tapi jadi nih orang jadi segan lah gitu. Mungkin nampaknya kayak bapak-bapak anak 2 masih kuliah ini, masih sering nakal, masih sering rebel, pikirannya masih sangat idealis, masih mikir kalau idealisme itu membawa kekayaan gitu kan. Masih mikir gitu, belum terlalu jauh ke situ, belum terlalu jauh. Ya meskipun kita amin ya, idealisme kita membawa kita ke kekayaan sih. Wah, amin paling gede. Karena kan yang kita suka. Ya sebenarnya tadi yang membahas tentang dualisme ya. Jadi Mas, aku punya bapak yang longgar masalah ibadah. Sholat karepmu ra karepmu karena masa? Itu tuntutan. Jadi nek kamu mau sholat itu karena apa ya, dorongan dari dirimu. Tapi nek kamu nggak ibadah itu ya ora masalah karena pilihanmu urung matek gitu loh. Jadi lakukanlah apapun gara-gara dirimu sendiri dan karena Allah. Tapi nek ibu, ketatnya minta ampun soal ibadah. Ya kamu harus ngaji, kamu harus inilah. Kowe iki meh ndek bekal apa? Kamu mau nunggu sampai kapan? Sampai kamu mau sholat, mau kemauan itu kan kemauan itu muncul kan
kita nggak tahu sampai kapan. Nek kowe tiba-tiba mati pas ke urung gelem sholat, piye? Jadi dualisme itu membentuk diri menjadi condong. yang lebih condong sih. Tapi orang condong juga sih Mas menurutku. Ada kecenderungan yang jadi satu. Maksudnya? Jadi nek ibu selalu mommy ngajari kita tuh harus sholat gini disiplin rajin. Tapi nek bapak bilang kayak gitu melonggarkan karena keputusan itu, kita jadi rajin sholat. Tapi kita nggak mudah untuk menjudge orang. Baik juga. Jadinya kan ya itu benar. Ya kan jadi bener. dua masuk. Dua hal jadi ternyata gitu loh. Itu juga ada tough conditionnya. Tergantung mindset anaknya. Iya dong. Nah ya balik lagi ke anaknya ya. Mindset bahwa akhirnya tak bilang bahwa kamu merasa bahwa itu adalah hal yang penting. Merasa bahwa akhirnya sadar bahwa itu adalah kewajiban, bukannya paksaan. Jadi kayak kalau prinsipnya itu jadinya sistemnya kayak gitu. Prinsipnya 3 dharmanya Ki Hajar Dewantara. Ngarsa sung tulodo ing madya mangan karsa tuturi handayani. Jadi ini si ibumu pengen kamu sholat wijis itu ngarsa sung tulodo karena mendorong atau meminta kamu bahwa tulodo contoh. Jadi ini kamu tuh akan harusnya seperti ini, dan bapakmu tuh jadi tuturi handayani dalam artian implisit, karena kan sholat karmu rakarmu, artinya seperti ini, kamu punya kesadaran untuk sholat, berarti sistem dari tuturi handayani di mana yang belakang mendukung ini sudah terlaksana gitu loh. Ini ketika kamu gak sholat katakanlah, kamu malah justru kepikirannya sama bapakmu. Ini kayak kepikiran kalau dibebaskan, tapi kan ini tanggung jawabku sendiri gitu loh. Kewajiban sendiri. Dan ini bukan lagi sebuah paksaan dari depan, tapi sudah dorongan dari belakang bahwa malu nih masuk gede gak sholat gitu. Sudah menjadi kewajibannya nggak sholat gitu kan. Jadi seperti itu dari yang tak tangkap seperti itu. Jadi dualisme jadi lumayan bagus ya, tapi juga melihat kondisi anaknya. Nek pancen dendeng ya ora mangkat aja. Ora mangkat aja udah. Kalau emang beling aja deh. Kalau emang kafir mugalato wis. Kuwi lho dadi kata-kata sing selalu keluar nggon berarti rapat ya Allah. Itu saya wariskan. Kata-kata warisan Demis. Memang saya sengaja. Jadi kata gasem gitu kan. Kata gasem itu seneng, aku sebagai anak bahasa suka bahwa kata baru itu dipakai. Itu kebanyakan. Ya harusnya anak bahasa Inggris toh. Kurang lah, itu kurang. Itu tapi ada loh di Dema itu kata which, kata literally, kata apa ya? Itu jadi underline buat anak-anak Dema. Aku nak ngomong mesti gue. Itu menarik. Aku suka nganggo Coba. Which is literally sebenarnya yang itu loh, yang adik kita tadi yang kan dia bahasnya kok ngarepmu kan adik kita tuh. Sebenarnya yang pernah aku baca perkembangan anak waktu dia kelas 4, kelas 5, kelas 6 terus sekarang SMP, SMA itu kelas 4 tuh di artikel tersebut bilang kalau masih manut-manut, masih yo berangkat ijek manut. Tapi udah mulai kelas 5, kelas 6 kan paling 11 sampai 13 tahun ya. Itu mulai perkembangan otaknya itu berubah jadi lebih bisa ngelawan, lebih bisa mulai punya logika, otaknya lebih kritis gitu loh. Mulai punya dan idealisme. Dan ternyata waktu aku bilang kok adikku nek dikon rodok ngeyel loh, ternyata memang perkembangan otaknya berjalan untuk seperti itu. Jadi betul. Bukannya kita jadi dikandani ngomong ae. Nek orang tua kenapa ya selalu bilang ngomong ae wangsulan ae. Maksudnya kan ada hal-hal yang nggak bisa, aku selalu minta nggak boleh ekspektasi ke orang tua, kita sendiri yang harus manage itu atau maintain itu. Jadi nggak apa-apa nih adik kayak gitu, tapi kan makanya aku tadi tanya, Mas kalau sama adik curhat nggak atau cerita nggak? Bukan maksudnya pengen
tahu atau ekspektasi dia pengen jadi tentara, kita akan nge-push jadi tentara. Cuma kayak kamu ada kesulitan di mana, terus hal apa sih yang ngebikin kamu nggak nyaman ketika kamu melakukan hal tersebut atau mengerjakan sesuatu. Jadinya kita jadi ngerti hal-hal yang cara ngajari ngedidik adik jadi by point gitu loh, on point gitu loh, karena kita ngerti trouble-nya dia. Nek misal ilmu-ilmu yang tabu yang mbak ajarin ke adikmu ada nggak? Nggak ada. Wah, itu hal yang tidak pernah saya sentuh karena saya ingin itu sesuai waktunya, saya ingin itu natural. Walaupun antara aku sing males atau karena saya tuh nggak tahu mau mulai itu dari mana. Itu aku sadar bahwa itu adalah hal yang penting karena hal yang tabu kalau nggak dibicarakan jelek di akhir gitu. Nanti kalau udah gede segini ya we know gitu, we both know. Aku nggak pernah menyentuh soal hal itu. Aku takut bahwa itu akan apa yang aku ambil salah gitu loh. Untuk kalau hal-hal yang tabu gitu tuh aku takutnya apa yang saya ambil salah gitu. Ini saya nggak pernah contoh itu yang dia akan tahu cepat atau lambat, kapanpun itu dia akan tahu, dia akan sadar, dia akan paham gitu. Tapi ya sudah lah ya, aku ikhlas ketika dia tahu dari natural, mesti dia tahu sesuai dengan timelinenya dia gitu. Dan ketika sudah waktunya, I will guide him, saya akan bimbing dia. Iki ngene, kontrolnya seperti ini, jangan seperti ini gitu. Jadi ini saya nggak berani kalau apalagi di fase sekarang kan ngomongin hal seperti itu, saya nggak berani lah. Yang penting fondasinya saya dulu, kembali lagi fondasi bahwa kalau hal-hal masih 5 kelas 5 6 SD ya. Kalau hal-hal yang kayak seperti ini ya sebentar lagi, karena kan ini kan setelah ini SMP gitu. Jadi ini reachingnya lebih jauh kan, dia punya koneksi lebih jauh lagi, dia punya pertemanan, dia punya circle lebih luas lagi. Ini mungkin sebentar lagi 1 atau 2 tahun ke depan mungkin akan ada di fase itu, dan semoga saja aku masih bisa punya andil di situ, masih bisa kontrol di situ, masih bisa guide, masih harus memberikan powering lah, kalau orang Jawa bilang, memberikan nasihat dan arahan gitu. Semoga aku harapannya sih masih bisa, karena aku sendiri nggak berani untuk memulai itu gitu loh, nggak lebih baik menolak lah gitu. Mungkin kalau adik itu kan ada gap ya Nek Sadimas, Nek ke anak besok gitu, ataukah mau atau jawabannya sama? Soalnya kan ini penting ya. Itu penting banget, dan gini, ini sebenarnya lebih ke apa ya pengalaman lah pasti. Saya nggak berani untuk sekarang, aku rawani ngomong, saya nggak berani ngomong itu, saya nggak berani membahas itu. Saya belum menemukan cara yang terbaik untuk melakukan pendekatan pada hal itu. Jadi ini I see. Semoga aku berusaha dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, aku sudah menemukan cara bagaimana aku harus memulai itu, karena bagaimanapun itu kan harus yang terbaik gitu loh. Kita harus memberikan yang terbaik, kita harus kontribusi yang terbaik. Ini kita harus membimbing yang terbaik. Jadi ini saya harus belajar soal hal itu, dan saya untuk sekarang aku masih nggak berani, masih belum menemukan yang tepat. That's okay. Aku baca banyak, harusnya caranya seperti ini, tapi karena saya how to communicate-nya masih belum bisa, dan memang karena
karena saya juga punya pengalaman yang nggak terlalu baik dengan hal-hal yang tabu, katakanlah ini. I see. Saya takut apa yang saya bicarakan hanya akan membuat hal negatif itu terjadi. Ini masihlah, sebentarlah, tahanlah. Tapi aku berprinsip nanti aku pengen orang mendengar, saya ingin bahwa nanti ada pendidikan soal itu, nanti ada fasenya di situ gitu. Saya nggak ingin tokoh saya tak jargawai gitu, tak biarkan aja tahu sendiri. Pasti nanti akan tak bimbing lah. Itu prinsip saya gitu. prinsip yang masih saya pegang itu untuk hal-hal yang tabu tadi. Ini ya kenapa tak bahas tentang hal tabu. Kita ngobrolin aja ya tentang misalnya sex education kayak gitu. Itu udah aku kasih ke adikku. Bukan aku kasih sih, sharing. Karena aku mikirnya gini, di zaman seperti ini dulu kan kita mengenal kayak mimpi bahasa atau hal biologis yang kita rasakan itu kan dari SD SMP ya. Itu aja tuh udah hal normal. Bahkan anak-anak sekarang tuh udah lebih tahu gitu, udah lebih cepat gitu waktunya. Lah kamu udah tahu kayak gitu duluan dibandingin kalau kita compare umur kita 9 tahun atau 10 tahun baru tahu. Di masa kita. Lah mereka 7 tahun atau itu kan udah ada gadget duluan, makanya mereka lebih tahu gitu. Terus aku ya Allah. Terus adikku tuh pernah tanya tentang menstrual cup itu apa, hal-hal yang berkaitan dengan yang ada pada dirinya gitu loh. Itu kan mulai kritis. Jadi kalau nggak kakaknya atau ibunya yang komunikasi, siapa lagi kalau bukan kita? Takutnya tuh kan ini zamannya berkembang cepat ya. Kalau kita nggak nge-guide dia atau biar dia on koridor, takutnya dia membusuk sendiri gitu kan. Lebih baik kita kasih tahu. Makanya aku pernah ini Mas punya idealisme, kan aku di pendidikan, kita kan di pendidikan, aku sangat-sangat ingin masukkan di kurikulum tuh financial planning, harus sex education dan manner. Orang-orang tuh harus ada itu, anak-anak tuh. Nah itu masuk sih, mesti aku kan juga orang pendidikan seperti kamu gitu loh. Iya kan kita sama. Lah iya. Jadi ini kita aku merasa bahwa betul sex education dan financial management ya, financial planning. Nah itu perencanaan keuangan. Itu penting sekali itu. Tapi nggak bisa di anak SD juga kan gitu kan. Maksudnya harusnya sekolah menengah. Tapi itu bagus sekali. Saya dukung itu. Nanti kalau kamu jadi menteri pendidikan itu, boleh saya dukung nomor 1. Dan kita menang jeram deh. Jangan-jangan udah nggak bisa. Tapi itu bagus, itu ide yang dibutuhkan anak Indonesia gitu. Financial planning, wah itu number 1 ini, Mas. Itu adalah hal yang sangat-sangat amat penting. Ini nih, kita hampir ke akhir sesi nih. Udah berapa menit ini tadi? Iya, berapa? Kira-kira ini udah berapa menit? Bisa dihitung nggak? Hampir sejam kali ya? Hampir sejam mungkin. Udah lumayan lah. Oke. Mungkin aku akan kasih closing statement terus Mas Ivan ya. Boleh. Nah jadi buat teman-teman yang membaca ini atau yang melihat YouTube ini, hai semuanya, silakan diambil baik-baiknya karena menurut kita orang tua kita tuh nggak salah, atau pola asuh yang diterapkan mereka tuh nggak selalu sesuai apa sama yang kita ekspektasikan. Mungkin mereka orang tua banyak kurangnya, banyak lebihnya ya dimaklumi karena kita sebagai anak yang yang bisa maintain itu gitu. Dan dengan cara memutus lingkaran setan, kalau kalian merasakan kesakitan dari hal-hal yang kurang baik dari orang tua kalian, itu saatnya kalian untuk memulainya ke anak-anak kalian. Terus aku mau closing statement ini. Kadang anak perempuan yang biasanya dekat dengan ayahnya itu lebih menjadi decision maker yang bagus atau pembuat keputusan yang bagus. Terus moral isinya juga lebih bagus. Anak laki-laki yang dekat dengan ibunya itu juga memiliki manner yang lebih baik, terus tata krama atau tata bicara ke orang lain itu lebih baik, lebih halus, lebih sopan. Gitu. Silakan Mas Ivan gantian.
kalau untuk closing statement ini adalah hal yang selalu saya sampaikan dimanapun itu, di forum apapun itu, bahwa komunikasi is the fundamental aspect of how you to understand people. Jadi ini komunikasi ini adalah hal penting, apalagi dalam parenting ini. Jadi ini tetap jaga komunikasi, jangan pernah berpikir terlalu cepat, selalu konfirmasi lah, selalu berprasangka baik dulu, jangan langsung berprasangka buruk. Orang itu nggak selamanya buruk, dan memang orang itu nggak selamanya baik. Tapi kalau kamu tahu langsung dan kredibel atas informasi apa yang kamu dapat, insya Allah yang namanya kesusahan, yang namanya kesulitan itu nggak akan terjadi. Minimal bisa didapatkan solusinya. Jadi kembali lagi bahwa komunikasi adalah fundamental aspek yang harus tekankan lebih dalam lagi, Bang. Jadi ini sebagai manusia yang ingin punya hubungan yang baik, nomor satu yang harus diperbaiki adalah komunikasi. Jadi jangan ada miskomunikasi. Miss-nya sama you aja, jangan ada miskomunikasi. Itu Mbak Elsa. Oke, teman-teman, thank you so much for watching this video. Makasih ya Pak Ipan sudah datang thank you, Mbak sebagai Elsa, guest starku. Sudah diundang. Ini pertama Mbak Elsa tuh. Apa? Elsa saja. Oh ya, terima kasih Elsa sudah mengundang ini. Saya merasa senang sekali diajak ngobrol. Apalagi masuk YouTube ya kan. Wah, ini trafficnya tinggi sekali sepertinya. Enggak, yang lihat paling 50-60. Tapi kan yang penting tujuannya kita sampaikan. Iya, nanti insya Allah jadi 50, terus belakangnya ada tulisan C dan T. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke, thank you so much guys for watching this video. Bye bye. Yeay. Kok gue anu banget sih? Apa riang banget sih nih.